Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Juniarti, mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura yang akan melaksanakan PPL siklus 2 di Sekolah Islam Al-Azhar Kairo, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Sikap berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Ada tidak yang hari ini tidak masuk? Zora sakit, Bu. Oke, Zora sakit. Kita doakan semoga Zora cepat sembuh ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Oke anak-anak, sebelum belajar Ibu Revi mau cek dulu kerapian bajunya. Coba lihat. Sudah rapi belum bajunya? Sudah. Rapi jilbabnya? Oke, coba Afisa itu rambutnya dimasukkan dulu Afisa. Oke, good job. Teman, silahkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, mendesain batik. Kita sudah mendesain batik menggunakan Procreate. Sekarang Ibu Revi lihat dulu, mana batiknya, coba lihat. Dicek dulu. Oh, bagus sekali ya. Oke, coba lihat. Mana batiknya? Ini motif apa ini? Rana. Oke, Rana, ini motif apa Rana? Mega mendung, Bu. Mega mendung. Kalau Nadia motif apa? Abstrak, Miss. Abstrak. Coba lihat punya Arfa. Arfa. Dari bintang, awan, sama jaring laba-laba. Oh, jadi ini konsepnya bintang, awan, dan Jaring laba-laba. oke. Minggu lalu kita sudah mendesain batik. Hari ini kita juga akan mendesain. Namun desainnya berbeda. Kira-kira kita akan mendesain apa? Ada yang tahu? Reklame. Oh, reklame. Oke, ada yang menebak reklame, ada yang bisa menebak lagi kita akan mendesain apa hari ini? Apakah kita akan mendesain gambar lain? Ada yang bisa menebak? Belum bisa menebak ya? Baiklah. Banyak sekali yang belum bisa menebak. Jadi Ibu Revi akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ya, pada subtema 4, globalisasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan judulnya saja. Ya. Yang kedua,
peserta didik mampu membuat reklame? Ya, tadi ada yang benar tuh jawabannya, reklame. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mendesain reklame, ya. Jadi kalau mendesain reklame itu adalah suatu hal yang sangat memerlukan kreativitas. Bu, untuk apa Bu kita belajar membuat reklame? Untuk apa coba? Siapa yang tahu untuk apa kita belajar membuat reklame? Ada yang tahu? Untuk apa ya? Belum ada yang tahu ya? Oke, kalian pernah tidak melihat ada orang yang di rumah saja? Kayak nggak ada kerjaan gitu, di rumah aja. Pernah? Tapi uangnya banyak. Hah? Kok bisa? Ternyata pekerjaan orang itu adalah mendesain reklame. Dia di rumah aja, nak, nggak perlu ke kantor. Di rumah, di depan komputer mendesain. Oh, nanti tolong desainkan saya iklan ini ya. Saya mau iklan Indomie misalnya contoh. Didesain terus dikirimkan dapat uang. Ya, saya mau nyalek nih, mau jadi DPR misalnya. Boleh nggak diiklankan? Ya, pernah nggak lihat reklame yang muka orang besar? Nah, itu juga termasuk reklame, ya. Jadi, belajar reklame itu yang pertama kita lebih kreatif lagi, yang kedua juga kalau kita sudah pandai mendesain, kita juga bisa menghasilkan uang, ya. Baiklah anak-anak, tahap-tahap kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, Ibu Revi akan mengajak anak-anak untuk menonton video. Yang kedua, kita akan membentuk kelompok. Kemudian kita akan menyiapkan barang apa saja yang akan kita desain. Kemudian kita mulai mendesain, dan nanti setelah mendesain kita akan presentasikan hasil dari desain kita ke depan kelas. Paham? Paham. Oke, baik anak-anak, supaya lebih semangat lagi kita akan ice breaking, joget ayam ya, atau bahasa Inggrisnya chicken dance. Ibu minta perwakilan untuk maju ke depan memimpin teman-temannya. Yang pertama Rafa, yang kedua Sultan, yang ketiga Fahri, dan yang keempat Fatan. Silakan maju. Tepuk tangan dulu. Oke. Semuanya siap? Silakan berdiri. Oke. Lihat ya, teks non fiksi, nak. Teks non fiksi itu ada artikel ya, nak ya. Ada berita, juga termasuk karya ilmiah, dan juga termasuk laporan. Jadi teks non fiksi itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dengan membaca judulnya saja, nak ya, kita sudah tahu bahwa kira-kira itu isinya apa. Ya kan? Kira-kira kalau kita baca judulnya saja itu isinya tentang apa? Udah tahu kan? Tentang apa coba? Tata surya itu ada apa saja di dalamnya? Ada planet, bintang, Ada benda langit ya, ada bintang dan lain-lain. Oke, baik. Di depan sudah ada gambar. Coba Arfa dibesarkan sedikit lagi. Sudah ada gambar. Turunkan, nak, judulnya, nak. Judul yang di atas, nak. Oke. Ya. Pariwisata Palembang. Kira-kira tanpa membaca semuanya, dari judulnya pariwisata di Palembang itu anak-anak sudah menebak belum? Kira-kira ada gambar apa yang akan muncul? Oke, selain jembatan Ampera, Benteng Kuto Besar, apalagi? Pulau Kemarau atau Pulau Kemarau, apa ada lagi? Ada lagi nggak? Rumah Limas. Oke, itu tebakan dari kalian ya. Kira-kira yang tertulis di sini gambar apa saja? Coba Arfa digeser sampai ke bawah tanpa melihat semuanya ya. Oke, ada Pulau Kemarau, dan yang paling terakhir ada, oh ini yang tidak tertebak ini. Ada apa ini? Ada warung terapung. Siapa yang pernah makan di warung terapung? Belum pernah? Sudah? Audrey, Patan sudah? Sudah? Oke. Ternyata selain bentuk
berbentuk bangunan, pariwisata Palembang itu juga ada untuk travel ya. Kemudian ada warung, ada traditional food, ada makanan tradisional dan masih banyak lagi. Oke, silahkan dibaca dulu yang pertama tentang Ampera. Silahkan Rafa. Oke, Rafa angkat tangan, silakan. Ya, semuanya. Ampera hanya 9 meter dan permukaan air sungai. Sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan. Lagi alasannya waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Tak puas rasa jika tak menelusuri Sungai Musi menggunakan perahu. Ketek destinasi kesukaan masyarakat Palembang, terutama warga keturunan Tionghoa. Oke, jadi ada yang senyum-senyum tadi ketek itu. Ketek itu bukan ketek ini kita, ya. Tapi ketek itu adalah perahu ketek. Kenapa namanya perahu ketek? Iya, karena bunyinya ketek, bukan ketek yang ini, ya beda. Oke, coba lihat. Nah, ini. Dulu nak, jembatan Ampera bagian yang tengahnya ini bisa terangkat ke atas dulu, tapi pada tahun 1960-an sampai 70. Kata kuncinya apa? Siapa yang bisa? Ada kata kuncinya apa saja yang menjelaskan bahwa ceritanya tentang dua bangunan dan satu tempat makan. Apa Arfa? Dulu jembatan Ampera bisa terangkat. Oke, jembatan Ampera. Terus apa lagi kata kuncinya? Pariwisata. Filza? Oke, Pulau Kemaro. Nadia? Perahu ketek. Oke, banyak juga itu kata kunci yang bisa kita dapatkan, ya. Informasi-informasi yang penting. Kemudian informasi apa yang diperoleh? Ada informasi apa saja, nak? Audrey? Sejarah Pulau Kemaro. Jadi kita setelah membaca teks tadi mendapatkan informasi sejarah Pulau Kemaro. Apa lagi? Pandu? Apa informasi yang Pandu dapatkan setelah membaca teks tadi? Ada apa? Oh, kita bisa mencoba makan di warung terapung. Oke. Rana? Oke, dulunya jembatan Ampera bisa terangkat, bukan dibelah dua. Ya. Nanti kita lihat, oh Amperanya dibelah dua, bukan dibelah dua, tapi terangkat. Lanjut. Peranan kita sebagai pemuda yang tinggal di Palembang itu sebaiknya harus apa kita terhadap pariwisata Palembang? Menjaga. Arfa? Menjaga apa? Menjaga kebersihan. Oke, Rafa menjaga kebersihan di sekitar tempat tadi ya. Oke, kalau Arfa menjaga apa? Menjaga Ampera, berdiri di Ampera. Apa Nadia? Melestarikan. Apa, Sultan? Menjaga supaya tidak Menjaga supaya tidak rusak. rusak. Boleh nggak kalau kita membuat peranan kita mendesain reklame mengiklankan pariwisata Palembang dengan bagus? Bisa nggak? Kita mendesain reklame, kita letakkan di Instagram, di TikTok tentang keindahan kota Palembang dalam bentuk Oke, masuklah kita ke pelajaran reklame ya. Nah, ngomong-ngomong tentang reklame, Ibu Revi akan jelaskan. Coba dimatikan dulu mirroringnya Arfa. Oke, reklame. Nah, sebelum Ibu Revi mulai menjelaskan tentang reklame, pernah nggak di jalan di dekat Simpang Polda ada reklame yang lucu banget menurut Ibu Revi? Ada ya, reklame yang lucu dan menggelitik untuk kita baca, untuk kita pahami. Kadang-kadang kita tuh kan kalau reklame tuh ya, aduh, sulit dimengerti. Tapi kalau di dekat Polda itu reklamenya menggunakan bahasa Palembang karena sebagian besar yang melewati jalan itu adalah orang Palembang. Apa reklamenya, tulisannya? Rosi be make helm, mada kamu ida. Artinya Rosi saja pakai helm, masa kamu nggak pakai? Lagi. Kemudian ada jenis-jenisnya nak, supaya anak-anak lebih mengerti. Langsung Ibu Revi berikan contohnya saja ya, gambarnya seperti apa. Nah ini contoh iklan ya, reklame komersil tentang Yakult. Dibuatnya di sini botol Yakult, didesain, diberi bola dunia menunjukkan bahwa Yakult adalah minuman internasional berasal dari Jepang ya. Malah ada tagline-nya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Itulah kekuatan iklan. Lanjut. Nah, ini Bu Revi ada contoh, dua contoh ya sebelum kita mendesain iklan.
ada contoh tentang video, iklan mie goreng, ini audio. Coba dengarkan baik-baik. Malam-malam dingin lapar. Lah, kan tadi udah makan. Iya nih, lapar lagi. Mana udah malam, warungnya udah tutup. Enaknya makan apa ya? Udah, gak usah bingung. Aku kayaknya kita ada sama-sama khas. Dan yang pasti cara penyajiannya juga praktis. Jadi cepet banget buat kamu kalau lagi lapar. Kalau lapar, enaknya. Yang kedua, nah ini untuk yang percaya diri nih. Bu, saya kalau suara aja gampang, Bu. Saya mau video, Bu. Saya mau kayak artis, Bu, iklan, Bu. Ini ada contohnya. Lanjut, oke, Ibu Revi ya akan menyuruh anak-anak untuk membentuk kelompok. Silakan berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Dibuka LKPD-nya. LKPD-nya tentang reklame. LKPD tentang reklame silakan dibuka. Ibu Revi minta anak-anak untuk mendesain, boleh mendesain dengan audio seperti yang contoh Indomie tadi, dan boleh juga mendesain dengan video. Oke, baik, silakan. Video yang seperti iklan Sunlight tadi, ya. Di Canva boleh. Kenapa? Oke, sekarang boleh ambil barangnya terlebih dahulu. Produk-produknya ya. Apa? Boleh pinjam sama temannya, nak? Oke, sudah semua. Oke, baik, Ibu Revi berikan waktu untuk kelompok Rana ya, ke balkon mau mengisi suara kan? Oke, silakan Rana. Sama Pak Hari juga. Nadia, silakan Nadia ke balkon, bergantian ya. Ya, ya. Salam. Kalau kelompoknya ada yang hanya merekam dengan audio visual juga nggak apa-apa. Oke. Setelah ini kelompok Syafina keluar ya. Kelompok Alfa hanya 3 menit. Oke, Miss. Sekarang anak-anak sudah selesai mendesain produk. Ada yang mendesainnya di kelas namun memasukkan suaranya di luar kelas, di ruang art, ada yang di ruang kelas lain ya, sehingga suaranya terdengar lebih jernih. Oke? Baik, Ibu Revi persilahkan kelompok yang mau tampil duluan. Kelompok 1 ya, silakan kelompok Rana maju ke depan. Ayo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil reklame kami. Makannya lapar, tapi ada teman yang bergerak. Apa ada solusinya? Jika yang harus dari meja, isi rasa itu silakan banget. Apalagi susu, apalagi
Dulu untuk kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 1 sudah bekerja sama menghasilkan 2 iklan. Yang pertama audio, yang kedua audio visual. Coba diputarkan lagi punya Rana tadi. Kita lihat ya. Kita lihat hasil iklan dari Rana dan teman-teman. Ini kebetulan Rana nih yang jadi bintang iklannya, yang lainnya ikut mendesain. Coba lihat, sudah bagus ya, iklan snack ringan. Kemudian nanti tolong, ini sudah bagus ya, Rana di post dulu. Di post. Oke, coba lihat. Nanti untuk selanjutnya pemotongan background yang ini ya, pemotongan produknya harus lebih rapi lagi ya komentarnya ya. Ada tidak yang mau memberikan masukan untuk kelompok 1? Ada lagi? Tulisannya apa, Sultan? Desain warnanya kurang cocok. Seharusnya warna apa, Sultan, lebih cocok? Oh, merah atau oranye. Oke, terima ya sarannya ya. Sudah bagus ini, cuman tadi pemotongan gambarnya harus dirapikan lagi. Yang kedua, kata Sultan, di warnanya ini harus lebih dicocokkan lagi. Oke, coba. Selanjutnya kelompok Arfa, silahkan kelompok Arfa. Oke, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya? Ya. Oke, coba diputar. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Ada tidak yang ingin memberikan komentar? Ya, Fatan, apa? Ada yang hilang itu backgroundnya. Backgroundnya kurang ya, mau ditambahin background lagi kayak itu. Logo Indomie-nya. Oh, tambahin logo Indomie. Menurut Rana? Mungkin boleh dikasih teks sedikit di sini. Diberi teks sedikit. Fahri juga beri teks sedikit atau ada komentar lain? Ada lagi? Selesai? Baik. Saran dari teman-teman untuk kelompok 2, berikan teks sedikit, kemudian backgroundnya diganti dengan yang lebih menarik. Oke, silakan ditutup, Arfa. Karena semua kelompok sudah mendesain dengan baik, semua kelompok sudah semangat, kita tepuk terima kasih dulu untuk kelompok masing-masing dan untuk diri kita sendiri ya. 1, 2, 3, tepuk terima kasih. Terima kasih. Thank you. Syukron. Sese. Kopunka. Arigato. Kamsahamnida. Oke ya. Siap-siap ya, berarti fokus. 1, 2, 3. Dor. Dor, dor. Bom. Dor. Dor, dor. Bom. Bom. Dor. Dor, dor. Bom. Dor. Bom, dor, bom, dor. Oke, baik ya. Kita sudah berada di akhir pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dulu coba? Sebelum Ibu Revi yang menyimpulkan, ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada? Coba Ihsan. Apa, San? Belajar membuat reklame. Oke, kita hari ini belajar membuat reklame. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa saja? Ada? Selain membuat reklame, kita ngapain aja? Hari ini? Membaca, Rana, apa Rana? Membaca? Membaca apa tadi kita? Yang 3 tadi? Membaca teks. Teks non-fik? Teks non. Iya, teks non-fiksi ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mencari atau menyimpulkan isi dari teks non-fiksi dan mendesain reklame. Sekarang Ibu tanya nih, dari pembelajaran tadi bagaimana perasaan kalian? Senang, sedih? Senang. Kenapa Arfa senang? Karena membuat reklame itu menyenangkan.
menyenangkan. Oh, karena membuat reklame menyenangkan. Ada tidak? Fatan, kenapa Fatan? Kita dapat mempelajari hal-hal yang baru. Sultan? Mengasah otak untuk mendesain. Mengasah otak untuk mendesain. Baik, nanti Ibu Revi akan berikan soal evaluasi ya. Soal evaluasinya itu sudah Ibu Revi upload di e-learning. Silakan nanti diunduh dan dikerjakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tepuk terima kasih pimpin temannya yuk sama-sama. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Thank you. Syukron. Kapunka. Arigato. Kamsahamnida. Oke, terima kasih Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.